Aksi saling dorong terjadi dalam demo mahasiswa di gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang. Pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon memaksa masuk ke dalam gedung. Setelah saling dorong dengan petugas kepolisian, ratusan mahasiswa ini pun berhasil masuk ke dalam halaman gedung. Namun aksi damai tak berlangsung lama. Pendemo dan polisi kembali saling dorong. Kericuhan pun tak terhindarkan. Para pendemo menolak penundaan pemilu dan wacana masa jabatan presiden 3 periode. Kericuhan mereda usai perwakilan DPRD Cirebon menemui pendemo dan berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Sekelompok mahasiswa bersitegang dengan petugas saat berunjuk rasa di depan gedung Museum Singinjai, Jambi, Kamis siang. Mereka saling dorong dengan petugas karena mendesak ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang sedang membagikan bantuan langsung tunai di Pasar Angso Duo. Mereka menolak wacana jabatan Presiden 3 periode dan mendesak harga minyak goreng dan Pertamax kembali turun. Kami sangat kecewa pada hari ini karena Presiden datang ke Provinsi Jambi, seyogyanya akan kami ketemu dan kami ajak bincang sebagaimananya mahasiswa dengan pejabat negara, tapi hari ini kami dihalang-halangi oleh aparat kepolisian, aparat keamanan, dan akhirnya kami akan terlaksana bentrok tadi. Usai berunjuk rasa, pendemo langsung membubarkan diri. Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi serupa. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Aksi unjuk rasa penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden di Jambi dan Cirebon tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas perkembangan terkini usai komedian Marcel Widianto diperiksa polisi karena membeli 76 video dan foto porno Dea OnlyFans. Saya Abraham, silakan. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan BBM dan jabatan 3 periode presiden. Sementara sempat terjadi ketegangan karena massa berupaya untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kalimantan Timur. Mahasiswa yang menamakan diri Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat atau Mahakam menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Timur. Mereka menyuarakan 3 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, yaitu hapuskan PPN 11%, membatalkan kenaikan BBM dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Masa mahasiswa sempat emosi dan berusaha merobohkan pagar karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan DPR. Pertama, hari ini seharusnya yang menjadi persoalan adalah kita meminta Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi untuk bisa bertemu dengan kami, bukan perwakilan ataupun anggota. Karena kenapa? Karena yang punya wewenang ataupun kebijakan itu pasti Ketua DPRD ataupun Wakil Ketua DPRD. Itu. Hingga masa membubarkan diri, tidak ada pimpinan DPRD yang bisa menemui mahasiswa. Aksi besar-besaran mahasiswa se-Indonesia rencananya akan digelar serentak pada 11 April mendatang. Ricuh unjuk rasa tolak wacana Presiden 3 periode juga pecah di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa terlibat saling dorong saat rekan mereka diamankan polisi. Kericuhan ini pecah dalam unjuk rasa mahasiswa dari berbagai aliansi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong terjadi saat mahasiswa berupaya menghalangi aparat yang hendak menangkap rekan mereka. Unjuk rasa memanas saat mahasiswa yang mencoba membakar ban bekas diarang polisi. Pengunjuk rasa yang dianggap provokator pun diciduk polisi. Tidak hanya membakar ban bekas dan memblokade jalan dengan truk, massa juga menyuarakan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin melaporkan dugaan pencatutan namanya ke Baris Krim Polri. Nama Ali Muchtar Ngabalin dicatut meminta sumbangan 800 juta rupiah ke Wali Kota Cirebon. Baris Krim Polri menerima laporan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin terkait kasus dugaan pencatutan namanya untuk permintaan sumbangan. Nama Ali Muchtar Ngabalin dicatut untuk meminta sumbangan sebesar 800 juta rupiah ke Wali Kota Cirebon. Pencatutan itu menggunakan surat palsu yang terdapat kop surat dan juga stempel kantor staf Presiden beserta nomor seluler atas nama Dian Cahyani. Namun Ali menampik mengenal nama tersebut. Itu yang kami belum tahu. Saya sendiri belum telepon, saya sendiri belum. Ya, insya Allah polisi bisa tahu. Kami yakin ya. Tapi paling tidak dengan kehadiran saya di sini, saya ingin menyampaikan ke publik, kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kan staf Presiden ini terlalu seksi. Banyak sekali orang ngaku-ngaku. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko juga ikut memastikan bahwa surat tersebut palsu dan juga bertujuan untuk menipu. Apakah benar ini surat dari Pak Ngabalin? Ini diantaranya yang perlu saya klarifikasi, bahwa itu tidak benar tanda tangannya Pak Ngabalin, bahwa itu tidak benar menggunakan kop KSP, semuanya dipalsukan. Senada, Wali Kota Cirebon juga merasa janggal dan tidak percaya surat berasal dari KSP. Ya, saya kira kepala daerah ini nggak bodoh-bodoh teing gitu kan, harus kemudian mempercayai hal-hal yang demikian. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi intinya suratnya masuk apa segala macam, tapi saya kira kepala daerah ataupun siapapun ya bukan orang yang kemudian bisa dibodohin. Ali mengapresiasi sikap Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz yang tidak langsung percaya terhadap surat tersebut. Agar kasus serupa tidak terjadi berulang, ia berharap polisi segera memproses laporannya. Komedian Marcel Widianto memenuhi panggilan di Treskrim Sus Polda Metro Jaya dalam kasus pornografi Dea OnlyFans. Marcel diperiksa karena membeli konten asusila Dea senilai 1,5 juta rupiah. Komedian Marcel Widianto Kamis pagi tiba di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Ia memenuhi panggilan polisi atas kasus konten asusila Dea OnlyFans. Usai diperiksa selama 4 jam, Marcel meminta maaf dan mengaku salah atas perbuatannya. Ia mengaku membeli konten Dea untuk konsumsi pribadi senilai 1,5 juta rupiah. Ini pengen membantu sebenarnya teman-teman. Karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke OnlyFans, nanti antar ada yang namanya potongan harga, potongan uang, mungkin ada fee dari OnlyFans-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu, karena memang sejujurnya gue adalah berasal dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi masalahnya. Jadi apa yang bisa gue bantu ya udah ekonomi. Dan kalau misalkan lu tanya kenapa akhirnya lu beli, ya udah. Ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten, kalau gue ngasih uang doang takutnya ntar dia tersinggung, akhirnya dia udah tukar konten. Dia kasih. Marcel membeli konten Dea melalui Google Drive yang berisi 76 foto dan video asusila. Ia mengklaim hanya mengaksesnya 1 kali dan tidak mengunduh serta menyebarluaskannya. Diperiksa sebagai saksi karena membeli video dan foto porno Dea OnlyFans, komika Marcel Widianto banjir dukungan moral. Dukungan datang dari rekan sesama komedian. Usai menjalani pemeriksaan kasus pornografi dengan tersangka Dea OnlyFans, komedian Marcel Widianto merasa terharu karena banjir dukungan dari rekan sesama komedian. Melalui akun sosial media miliknya, Marcel membagikan unggahan dukungan untuknya dari teman sesama komedian.
Dukungan datang dari komedian Bintang Emon yang membuat video tentang kasus pornografi dia OnlyFans yang menyeret nama Marshall Widianto. Oke. Bikin SIM masih susah. Boleh. Kelitih lagi rame tuh. Boleh. Ada yang siapa yang harus kita Selain Bintang Emon, komedian Kiki Saputri juga turut membuat video terkait kasus yang menyeret nama Marshall Widianto. Ada komedian berinisial M katanya beli video begitu. Nah, hal ini dinyatakan oleh bapak-bapak yang sudah mengidentifikasi 76 video dan banyak foto-foto vulgar. Widih, udah identifikasi duluan nih. Tapi konten dewasa dibeli sama orang dewasa dan tidak disebarkan kembali. Terus kenapa? Marshall juga mengunggah permohonan maaf atas tindakannya membeli foto dan video porno dia OnlyFans. Untuk membahas jeratan pembelian konten porno Dea OnlyFans, kami sudah bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Devi. Waalaikumsalam Mas. Ya Mbak Devi, tadi kita simak bersama ketika Marshall memberikan klarifikasinya, ada nuansa komedi di sana yang saya tangkap ketika dia mengatakan bahwa ingin membantu Dea OnlyFans atas nama ekonomi begitu ya. Bisa tidak ini diterima sebagai satu pembenaran? Ya, setiap orang tentu saja memiliki motif masing-masing, apalagi dalam konteks membantu orang lain. Tapi pelajaran tentang membantu ini menarik dari kasus ini bahwa membantu itu boleh, tapi cara membantu itu juga perlu diperhatikan. Artinya apa? Cara yang pertama adalah memastikan bahwa orang yang kita bantu kemudian tidak menjadi ketergantungan dengan bantuan kita dan menjadi lebih mandiri. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kita juga baiknya memilih cara-cara yang tidak kemudian dekat dengan hal-hal yang memang berpotensi membuat kita berhubungan dengan hal hukum, dalam hal ini misalnya pornografi. Nah, memang ini satu hal yang perlu menjadi perhatian karena literasi hukum kita kan juga tidak mudah gitu ya. Artinya tidak semua orang memahami bahwa kebaikan kita itu bisa jadi berbuah pada urusan hukum di ujungnya karena lagi-lagi caranya. Nah, ini adalah satu pelajaran bersama yang penting dari kasus ini. Oke, terlepas dari itu semua Mbak Devi, bahwa disebutkan ini kan hanya sebatas konsumsi pribadi, dibeli secara langsung dan bukan untuk diperjualbelikan kembali, disebarluaskan lebih luas lagi begitu ya. Artinya banyak publik yang menangkap bahwa seharusnya ini tidak masuk di proses hukum. Bagaimana Anda menilainya? Ya, pertama yang menarik di dunia atau di era digital adalah sulit sekali misalnya untuk memastikan bahwa suatu hal yang kita simpan, baik itu perkataan kita sendiri dan hal-hal lainnya itu tidak mungkin tersebar. Jadi, saya percaya satu bahwa aparat itu pasti punya data atau fakta yang lebih mendalam sebelum kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka misalnya. Dalam hal ini kan setahu saya Marshall masih menjadi saksi. Tapi artinya ini yang sudah sering sekali kejadian begini. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki milik pribadi, tapi ternyata itu bocor. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa di dunia digital segala sesuatu itu transparan. Hati-hati, tidak ada sama sekali tempat untuk menyembunyikan. Ini yang berbahaya. Kitanya memang betul-betul niatnya untuk diri pribadi, tapi kita tidak pernah tahu orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, ketika ditelusuri ternyata misalnya ujungnya adalah kita yang kemudian menjadi sumber utama sebuah data, di sini berbahayanya gitu ya. Jadi ini pelajaran penting karena sudah banyak kejadian orang-orang yang berhadapan dengan hukum yang mengatakan begini, aduh padahal saya ceritanya saya menyimpannya hanya teman saya yang tahu atau siapa yang tahu. Nah, di situ perkaranya gitu ya. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata teman kita kemudian membocorkan itu dan melepaskan itu ke publik. Ini satu hal yang perlu kita ingat di era digital. Ya, kalau kita dengar tadi ada beragam dukungan yang disampaikan atas nama solidaritas rekan-rekan seprofesi. Tak hanya itu, kalau kita lihat juga berbagai ataupun beragam dukungan publik juga ada di berbagai media sosial. Apa yang Anda tangkap dari fenomena sosial? Ya, satu sisi pemahaman teman-teman yang memberikan dukungan itu juga menunjukkan satu tingkatan yang baik gitu ya, bahwa sadar bahwa memang ada yang namanya privacy
gitu ya. Jadi kesadaran pengetahuan tentang privacy sudah sangat baik. Tapi sekali lagi, kesadaran tentang privacy tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesadaran soal security atau keamanan. Nah, ini dia. Jadi artinya untuk hidup di ruang digital agar paripurna hidup kita, nggak cukup tahu cara menggunakan sesuatu, tapi juga tahu tentang keamanannya, etika dan budaya. Nah, ini satu paket yang harus dimiliki oleh semua orang yang mudah-mudahan akan membuat hidup kita lebih aman, nyaman dan tenang di ruang digital. Nah, itu dia yang menarik, bahwa soal itu terungkap kan ini disampaikan oleh aparat kepolisian setelah dia OnlyFans kan ditangkap begitu ya. Tapi yang menjadi menarik adalah yang terusik dalam tanda kutip ya, kenakalan orang-orang di luar sana yang banyak. Ini saya nggak mau berdiskusikan lebih jauh, tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda bahwa pornografi dan sebagainya kan memang sudah marak. Pun demikian banyak orang yang mengunduhnya dengan cara-cara mereka lah begitu ya. Apa yang Anda ingin sampaikan mengenai fenomena pornografi? Pornografi satu hal yang harus kita waspadai dengan sangat serius, karena bukti-bukti akademik menunjukkan bahwa daya rusak pornografi apalagi ya kalau kemudian itu tersebar pada kelompok usia yang belum pantas untuk menerima tayangan tersebut. Bahkan sudah ada perbandingannya ketika seseorang menegak narkoba lalu kemudian menonton pornografi, daya rusak di otak itu bahkan lebih rusak dibandingkan yang menegak narkoba. Tapi bukan berarti kita memilih menegak narkoba ya, tidak sama sekali. Tapi artinya ini bukan main-main ancaman tentang pornografi. Sekali lagi bukan soal siapa orang dewasa yang memegangnya, tapi yang kita khawatirkan kalau ini bocor ke adik-adik kita yang belum pantas kemudian mengkonsumsi ini. Iya. Itu menjadi pelajaran yang menarik dan penting sekali pesan yang disampaikan bahwa seorang public figure seharusnya bisa menampilkan nilai-nilai yang lebih baik apalagi kepada pengikutnya ya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Mbak Devi Rahmawati. Pemirsa, ratusan warga Temanggung, Jawa Tengah antri panjang demi bisa mendapat minyak goreng dengan harga murah. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan hari ini yang kami awali dengan balap liar yang dibubarkan polisi. Tembak! Tembak! Iring-iringan konvoi kendaraan ini langsung kocar-kacir sesaat setelah aparat melepaskan tembakan peringatan. Tembakan peringatan ini bukan untuk membubarkan balap liar, melainkan meringkus salah satu target operasi yang berada di dalam iring-iringan kendaraan. Target merupakan tersangka kasus pencurian berat yang kerap meresahkan warga. Pasca insiden ini viral, aparat yang mengeluarkan tembakan peringatan tengah diproses propam. Inilah suasana antre minyak goreng di Temanggung, Jawa Tengah. Setiap pembeli harus antre di depan pintu kecil yang dibuka tutup oleh penjual. Pembeli harus membawa fotokopi KTP demi bisa membeli maksimal 17 kg minyak goreng seharga Rp15.000 per liternya. Sebagian besar pembeli adalah pedagang yang kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga wajar. Guna mencegah kecurangan dan penimbunan, antrean ini diawasi ketat aparat kepolisian. Inilah detik-detik saat warga menemukan ambulans di jurang sedalam 60 meter di Tanjakan Eras, Garut, Jawa Barat. Diduga ambulans tidak kuat menanjak sehingga mundur dan masuk jurang. Warga yang mengetahui adanya kecelakaan langsung berusaha mengevakuasi sopir dengan tandu dari sarung. Beruntung nyawa sopir selamat dan langsung dibawa ke puskesmas. Sebelum masuk jurang, ambulans ini telah mengantar pasien dari Bumbulang menuju Rumah Sakit Pamengpeuk. Warga dusun Kedung Dendeng, Jombang ini terpaksa ditandu di jalan berlumpur. Di tengah sakit paru-paru yang dideritanya, warga ini berjuang menahan rasa sakitnya guna mendapat perawatan di rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Warga ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat tiba di tepi hutan. Usai insiden ini viral, warga berharap adanya perbaikan infrastruktur jalan guna mempermudah akses layanan kesehatan. Teroris kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. KKB membakar rumah warga di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Puncak, Papua. Hingga kini total sudah 16 rumah warga yang dibakar. Selain membakar rumah warga, kelompok kriminal bersenjata juga melepaskan tembakan ke arah perumahan warga.
Serangan ini diduga sebagai aksi balasan atas tewasnya salah satu anggota KKB pada hari Senin lalu. Diduga pembakaran dan penembakan ini didalangi kelompok Ali Koboya. Diduga bunuh diri, seorang guru ditemukan tewas berjejer di kamar tidur bersama anak kembarnya. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.